Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukunna jami'an. La'allakunna bi khairin amin. Tayyib, alhamdulillah. Pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran hadis. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mulai materi pertama, yaitu tentang bab 1, tentang bersungguh-sungguh. Oke, saya bacakan dulu hadisnya. An Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an idza atani yamshi ataituhu harwalatan rawahul Bukhari. Oke, ini nanti kalian baca berulang-ulang sampai hafal ya. Oke, artinya dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai apa yang dikatakan dari firman Allah, jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Tahu ya sejengkal? Sejengkal itu berarti kalian renggangkan jari kalian, berarti 5 tuh, habis itu nah itu sejengkal. Maka aku mendekat kepadanya sehasta. Sehasta itu dari tangan, dari ujung jari sampai siku. Itu namanya sehasta. Jika kita mendekat kepadaku sehasta, maka Allah akan mendekat kepadanya sedepak. Dan jika datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berjalan cepat. Gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Oke. Langsung masuk ke kosakata. Taqarraba yataqarrabu artinya apa? Artinya mendekat. Syabara yashbiru shibrun artinya menjengkali atau sejengkal tangan. Zira'un jamak dari azru'un artinya lengan. Terus ba'un jamak dari abwa'un artinya depak. Depak itu berarti sepanjang 2 tangan. Kalian ukur aja. 1 tangan kalian ditambah 1 tangan kalian, itu artinya sedepak. Harwala yuharwilu harwalatan artinya bergegas atau cepat-cepat. Begitu. Kita lihat lagi hadisnya. Berarti zira'un itu artinya tadi sehasta itu berarti selengan ya. 1 lengan. Itu namanya sehasta. Kalau misalkan sedepak itu berarti artinya 2 tangan. 2 tangannya kalian. Oke, begitu ya. Kita bahas. Dilihat mutiara-mutiara hadisnya. Di sana sudah dijelaskan. Hadis di atas maksudnya hadis yang tadi tentang bersungguh-sungguh adalah sebagai perumpamaan. Maksudnya tuh yang tadi kalau aku mendekat kepada Allah kalau yang ini, jika seseorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan jika mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Dan seterusnya, itu adalah perumpamaan. Ya, itu adalah perumpamaan belaka. Baik bagi Allah ataupun bagi hambanya. Kita sebagai hamba. Jadi barang siapa yang mengerjakan ketaatan kepada Allah, sekalipun sedikit, misalkan kita melakukan kebaikan, kita melakukan sesuatu walaupun sedikit, maka Allah akan menerima serta melipat gandakan pahalanya. Contohnya,
Misal kita melakukan kebaikan, contohnya menyingkirkan gangguan di jalan, ya. Contohnya kayak apa? Misalkan ketika kalian jalan itu di depan mata kalian lihat ada jarum pentul, contohnya. Kalian singkirin tuh jarum pentul, insya Allah kalian mendapat pahala. Walaupun kalau misalkan kita lihat, lah cuman nyingkirin jarum pentul aja kok, emang bisa dapat pahala? Bisa, ya. Sekecil apapun kita akan dapat pahala. Apalagi kalau misalkan kita setiap hari berdoa kepada Allah. Kalau misalkan kita berdoa kepada Allah dan mendekat kepada Allah kayak tadi yang sehasta, berarti nanti Allah lebih dekat lagi dengan kita. Kalau kita datang ke Allah dengan cara berjalan contohnya, maka Allah datang ke kita atau Allah mendekat ke kita berjalan cuman agak cepat gitu ya. Selanjutnya, juga pelakunya itu diberi kemuliaan oleh Allah selama di dunia sampai di akhirat. Makin besar dan makin banyak ketaatannya, makin besar pula dan bertambah-tambah pahalanya. Apalagi kalau misalkan kita itu kita itu melakukan kebaikan atau melakukan ketaatan itu secara istiqomah. Contohnya puasa Daud, ya. Kalau enggak sholat duha rutin. Coba kalian rutin enggak sholat duhanya? Kalau misalkan sudah rutin, alhamdulillah. Kalau misalkan belum, silahkan dirutinkan. Belajar dari sekarang, ya. Sholat duha jangan telat, jangan lewat. Sholat tahajud, gitu ya. Saya berharap ketika kalian di rumah tidak pernah meninggalkan kebiasaan baik kalian ketika di pondok, gitu ya. Selanjutnya, manakala cara melakukan ketaatan itu dengan perlahan-lahan, Allah bukannya memperlahan atau memperlambat pahalanya. Maksudnya adalah ketika kita melakukan ketaatan, misalkan kita terus berdoa, kok kenapa ustazah doa kita itu nggak pernah terkabul, kok doa kita itu terkabulnya misalkan kapan gitu. Kadang Allah itu memberi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Insya Allah Allah udah tahu ya. Tuh. Tetapi bahkan dengan segera dinilai pahalanya itu dan dengan penilaian yang luar biasa tingginya. Jadi Allah tetap memberikan kita pahala, cuman Allah itu tahu mana yang terbaik buat kita, mana yang mungkin belum saatnya diberikan kepada kita. Selanjutnya, hendaknya seorang muslim senantiasa bersungguh-sungguh dalam beramal solih, karena besarnya dan mulianya balasan yang Allah berikan dari amal soleh tersebut. Seperti halnya yang tadi saya jelaskan, sholatnya tepat waktu, sholat sunnahnya ditambah, puasa sunnahnya juga, puasa Senin Kamis ya puasa Daud, itu dirutinkan gitu ya. Terus jangan lupa berdoa juga. Dan lihat, setelah kalian melakukan kebaikan itu, banyak perubahan yang akan kalian dapatkan, ya. Jadi jangan lupa berdoa dan jangan lupa berusaha juga, bersungguh-sungguh. Seperti contohnya yang ada di Mahfuzat, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Maksudnya kalau misalkan kalian bersungguh-sungguh terhadap sesuatu hal, maka kalian akan mendapatkan sesuatu hal itu. Walaupun gak secara langsung ya. Lah kata Ustazah Elsa nanti bakalan tercapai gitu. Ternyata belum. Nah mungkin belum saatnya gitu. Makanya dikencengin doanya, dikencengin juga usahanya. Apalagi sekarang kalian kelas 9 ya. Sebentar lagi banyak ujian. Maka saya harapkan dikencengin doanya, dikencengin minta doa juga sama orang tua, kemudian dibanyakin usahanya, ya. Jadi jangan cuma belajar terus, sholatnya masih telat. Misalkan yang sholat zuhur kalian malah jam 3, itu kan udah mau sholat asar, ya.
Jangan dilambat-lambatin untuk sholat gitu ya. Mungkin sekarang saya nggak bisa pantau langsung karena kalian masih di rumah gitu. Selanjutnya yang terakhir, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal karena keyakinan atas benarnya balasan Allah yang tidak tanggung-tanggung besarnya, baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya gimana Ustazah? Contohnya, ketika ada kotak amal lewat nih, kalau di pondok kan tiap hari Jumat, ada kotak amal lewat, kita malah mikir-mikir, lah saya cuma punya uang 10.000, kalau misalkan saya masukin uang saya ke kotak amal, nanti saya nggak jajan. Nah itu artinya kita telah menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal gitu. Atau kita masih bisa atau kita masih sehat, kita malah menyia-nyiakan waktu kita untuk bersenang-senang doang. Kita nggak sholatnya telat, sholat sunnah ditinggalin, nggak puasa kayak gitu ya. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk beramal, silahkan digunakan untuk beramal. Jangan sampai kita tidak pernah merasakan manisnya beramal walaupun sekecil apapun gitu. Contohnya apa sih Ustazah beramal? Kalau misalkan ke sesama teman, contohnya kayak apa? Contohnya misalkan kalian membantu teman, atau temannya ada yang kesusahan kalian bantu, ada temannya yang nggak bisa kalian ajarin, itu beramal juga ya. Kalaupun kalian misalkan nggak punya uang, bisa dengan senyum gitu ya. Jangan yang ditunjukin itu muka masamnya kalian. Tahu muka masam? Muka lesunya kalian, muka nggak moodnya kalian gitu. Jadi yang harus ditunjukin ke saudara muslim kita, ke ustazah atau ke orang tua kalian, ke kakak kalian, ke kakak kelas, ke adik kelas, itu harus muka tersenyum gitu ya. Oke, itu aja pelajaran untuk hari ini tentang bersungguh-sungguh dalam hal apapun, entah itu dalam hal pelajaran, entah itu dalam hal mendekatkan diri kita kepada Allah, terus dalam beramal, dalam beribadah, semuanya harus bersungguh-sungguh. Yang penting jangan bersungguh-sungguh dalam kejelekan ya. Oke, itu aja dari Ustazah. Syukron. Nah, tatimil hamdalah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan dihafalkan. Dihafalkannya dari judul, berarti bab 1 bersungguh-sungguh sampai kosakata. Itu nanti kalian setorkan ketika kalian ada di pondok gitu ya. Kayak bisa difahami? Oke, syukron. Semoga pembelajaran ini bisa cepat tatap muka ya. Karena kalau misalkan di video mungkin gak terlalu gak terlalu efektif tuh. Jadi saya berharapnya kalian bisa datang semuanya ke pondok, jadi pembelajaran kita bisa maksimal. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dipakai terus maskernya kalau misalkan mau keluar, dan jangan udah mulai isolasi mandiri ya di rumah.